Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, dan para guru semua, juga wali santri, juga para pemirsa dimanapun berada, khususnya pendengar Radio Dakta ya 107 FM Bekasi dan juga Radio RDI Malang. Alhamdulillah kita semua bersyukur pada Allah SWT ya. Kita masih semangat semua, mudah-mudahan tetap beribadah ya di bulan Ramadan ini dan diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT ya, dan pahalanya dilipat gandakan, serta kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus untuk bisa menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin saudara sekalian ya yang dimuliakan Allah, tema kita yang ke-9 ini adalah tentang hati-hati ya, jangan terkena paham syirik modern ya. Saya menyebut paham syirik modern ini ya, kenapa istilah syirik modern atau paham pluralisme agama ini saya sebut syirik modern, karena memang paham ini sebetulnya menghancurkan ya keimanan seseorang ya. Jadi kalau pertama yang ingin saya sampaikan adalah jangan salah paham dengan definisi. Jadi pernah waktu almarhum Pak Maftuh Basuni ya, beliau masih menjadi Menteri Agama, waktu itu saya sempat datang ke rumah beliau di Widya Chandra. Pak Maftuh menceritakan ya tahun 2005 itu ya, bahwa beliau sempat dipanggil Pak Presiden SBY karena Pak SBY mendapat kabar ya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mengharamkan kebinekaan. Itu cerita Pak Maftuh Basuni kepada saya bahwa Pak SBY dapat laporan itu. Memang waktu itu media massa banyak heboh ya, munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 ya, fatwa yang disebut terkenal dengan fatwa sipilis itu ya, bahwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan paham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Nah, sipilis ya, waktu itu rame lah pembahasan tentang itu, banyak, bahkan ada yang mengatakan MUI tolol, bodoh. Ada satu jurnal yang menulis MUI provokator ya, ada yang minta MUI dibubarkan dan seterusnya. Bahkan ada beberapa buku yang kemudian ditulis juga untuk membantah fatwa MUI itu. Nah, ingat di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia itu, Majelis Ulama Indonesia memang ya mengharamkan paham pluralisme agama itu. Ya, paham itu, tapi MUI buat definisi, ingat itu. Definisi di dalam fatwa MUI adalah bahwa pluralisme ini paham yang menyatakan ya bahwa semua agama itu benar. Semua pemeluk agama apapun nanti akan sama-sama tinggal di surga. Nah, itulah yang diharamkan oleh MUI. Ya, bahwa faham seperti itu, faham yang mengatakan semua agama itu benar, adalah faham yang bertentangan dengan Islam dan haram umat Islam untuk memeluk faham tersebut gitu. Jadi mohon dibaca fatwa MUI-nya dengan cermat ya. Jadi waktu itu ketika Pak Maftuh menyampaikan seperti itu, kebetulan saya pun sedang menulis disertasi. Ya, disertasi doktor saya 2005 itu juga baru pulang dari Kuala Lumpur. Saya melanjutkan penulisan disertasi di Indonesia. Disertasi saya itu judulnya Exclusivism and Evangelism ya in the Second Vatican Council. Jadi saya meneliti satu dokumen ya Konsili Vatikan kedua yang berlangsung tahun 62 sampai 65, 1962 sampai 1965 itu Konsili Vatikan kedua. Saya meneliti satu dokumen namanya Ad Gentes ya, dokumen apa artinya itu Ad Gentes itu bahasa Latin ya, maksudnya adalah kepada bangsa-bangsa. Ini satu dokumen misionaris. Dan dalam penelusuran saya tentang disertasi ini, saya sempat ya bertemu dengan saya datang ke kampus Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Triarkara di Rawasari itu, dan saya jumpa dengan Profesor Frans Magnus Suseno. Ketika saya berbincang dengan beliau, Frans Magnus Suseno ngasih saya satu buku. Ya, judul buku Frans Magnus Suseno itu adalah Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk. Ya, itu Frans Magnus Suseno ini ngasih buku saya itu. Dan di buku itu ya beliau tanda tangani juga untuk saya. Nah, di buku itulah beliau menjelaskan, saya baca dari situ pertama bahwa
Vatikan itu menolak paham pluralisme agama ini, dan Vatikan sudah mengeluarkan dekret ya namanya Dominus Iesus tahun 2000. Jadi sebelum fatwa MUI tahun 2005 ya itu sudah keluar semacam fatwanya Vatikan. Ya, waktu itu pausnya namanya Paus Yohanes Paulus II. Dan kepala kongregasi imannya, jadi divisi keimanannya itu adalah Kardinal Ratzinger dari Jerman. Kardinal Ratzinger inilah yang nanti tahun 2004 menjadi paus yang menggantikan Paus Yohanes Paulus II. Dia kemudian mengambil nama Paus Benediktus ke-16. Nah, jadi sebetulnya Kardinal Ratzinger inilah yang merancang ya Dominus Iesus tadi itu, fatwa Vatikan atau dekretnya Vatikan yang menolak paham pluralisme agama. Ya. Dan bahkan kemudian di masa kepengurusan Kardinal Ratzinger ini ya, Vatikan sempat mengeluarkan ya daftar hitam para pastor-pastor Katolik, yaitu pastor-pastor yang dianggap sudah tidak layak disebut sebagai pastor Katolik, dicabut lisensinya. Ada bukunya dalam bahasa Indonesia ya, judulnya Daftar Hitam Gereja Katolik. Salah satu yang divonis ya dicabut lisensi teologinya karena dia berpaham pluralisme agama, yaitu Profesor Jacques Dupois. Nanti ada Anthony de Mello, ada Profesor Hans Kung di Jerman dan sebagainya. Jadi wacana pluralisme agama ini sebelum kita di Indonesia rame dengan fatwa MUI tadi itu Vatikan sudah lebih dulu. Bahkan penerbit Canisius di Jogja tahun 89 sudah menerbitkan ya satu buku ya tentang pluralisme agama ini, tantangan bagi agama-agama. Dan sebelum itu juga di Malang ya ada seorang pendeta namanya Dr. Stefri Lumintang. Itu sudah nulis buku tebel ya, diterbitkan oleh Gandum Mas penerbitnya. Itu dulu saya beli di Senen. Dulu ada CV Gandum Mas, penerbit toko buku Kristen di Senen itu ada 2 toko buku Kristen. Yang satu yang besar itu BPK, itu yang di Jalan Kuitang itu. Yang satu lagi di perapatan Senen itu ada toko buku Gandum Mas. Nah, itu saya dapat di situ. Saya ditunjukkan oleh pakar pluralisme agama Dr. Anis Malik Toha tentang buku Dr. Stefri Lumintang. Saya cari, ternyata bukunya tebel itu. Ya, kalau tidak salah sekitar 500-an halaman. Apa judul buku Dr. Stefri Lumintang itu? Judulnya menarik. Ya, judulnya adalah pluralisme. Judulnya gini, Teologia Abu-abu. Jadi judul besarnya Teologia Abu-abu. Judul kecilnya Pluralisme Agama, Tantangan dan Ancaman Racun Pluralisme ya dalam Teologi Kristen masa kini. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah saya mendapatkan banyak data dari berbagai agama ini, kemudian saya juga dapat data lagi kiriman dari sahabat saya ya, pengurus MUI Bali, mengirim saya buku terbitan Media Hindu. Judulnya Semua Agama Tidak Sama. Nah, kemudian setelah itu saya kumpulkan, saya tulis satu buku. Ya, buku kecil diterbitkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, kalau nggak salah 2005 atau 2006 ya. Judul bukunya itu adalah Pluralisme Agama, Parasit bagi Agama-agama. Jadi di buku kecil saya itu dan kemudian buku itu juga saya kumpulkan dalam buku Liberalisasi Islam di Indonesia ya. Jadi satu buku yang diterbitkan Gema Insani Press itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kenapa saya sampaikan ini penting ya, karena saya menjumpai banyak kasus di lapangan. Pertama, sudah banyak pondok pesantren, bahkan saya sempat diundang beberapa pondok pesantren karena pesantren-pesantren itu sudah masuk paham pluralisme agama ini ya. Kemudian ada juga ya kira-kira tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, itu saya diundang di satu pesantren besar ya, santrinya 9.000 di Madura. Itu juga kiainya ya menyampaikan, saya diminta menyampaikan paham pluralisme agama ini gitu ya, dan juga liberalisme, karena beliau khawatir gitu ya santri-santrinya ini terkena. Ya, saya pernah juga dengan Dr. Iman Syafrin menyampaikan masalah pluralisme agama ini itu di 3 pesantren besar ya, di dari Situbondo terakhir di Langitan ya. Jadi banyak yang resah karena paham ini luar biasa masifnya disebarluaskan, bukan hanya oleh orang awam ya, tapi bahkan oleh beberapa disertasi doktor ya. Jadi
Kalau kemarin sempat kaget kan kita di Jogja ada satu disertasi dokter yang diluluskan, padahal disertasi itu jelas-jelas menghalalkan perzinahan, ya, karena judulnya saja ya, nah, itu sudah menghalalkan perzinahan, ya. Jadi hubungan seksual non marital itu artinya hubungan seksual di luar nikah, itu di judul disertasinya. Ketika saya ke Solo dapat kopian dari disertasi itu, saya heran karena dari judul sampai kesimpulan itu isinya memang menghalalkan zina. Yang saya heran kenapa ini bisa diluluskan. Karena ribut masyarakat protes, MUI juga protes, baru kemudian direvisi itu disertasi itu. Saya nggak tahu revisi hasilnya, saya belum terima yang sekarang ini. Nah, orang ribut ya ketika ada orang menghalalkan zina. Ya, bagaimana kita orang Muslim gitu ya tidak ribut, MUI tidak resah ketika ada orang gitu ya, tokoh-tokoh bahkan cendekiawan yang mengatakan bahwa semua pemeluk agama ini sama, nanti akan masuk surga, tidak ada bedanya. Sebab pluralisme agama ini, hadirin sekalian, itu berangkat dari diskursus dalam teologi Kristen. Ya, saya kutip satu buku yang penting dalam sejarah teologi Kristen. Buku ini membagi sikap orang Kristen gitu ya terhadap agama lain, ya, itu menggunakan 3 pendekatan. Jadi namanya theological approaches. Jadi ada 3 theological approaches. Itu ada 3 pendekatan teologis cara orang Kristiani gitu ya melihat agama lain. Satu namanya eksklusivisme. Eksklusivisme ini faham yang menyatakan bahwa hanya agamaku yang benar. Semua pemeluk agama di luar agamaku akan masuk neraka. Dulu jargonnya extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, itu kemudian ada muncul teologi baru namanya inklusivisme. Inklusivisme ini faham yang menyatakan tetap mengakui agamanya yang benar, tetapi membuka pintu, membuka peluang pemeluk agama lain juga selamat, ya. Jadi isu sentral dari pluralisme ini adalah truth and salvation, ya. Apakah kebenaran itu ada pada satu agama, pada beberapa agama, atau semua agama? Itu truth, ya. Kemudian salvation, keselamatan. Apakah keselamatan itu hanya melalui satu agama, melalui 2-3 agama, atau melalui semua agama? Nah, inklusivisme itu menyatakan agamaku yang benar, tapi pemeluk agama lain juga bisa selamat dan bisa masuk surga. Nah, terutama ini teologi ini ya, tokohnya salah satunya adalah Karl Rahner. Karl Rahner teolog Jerman yang nanti mempengaruhi juga ya rumusan Konsili Vatikan kedua yang disebut teologi inklusif. Ya, teologi inklusif itu begitu. Nah, Karl Rahner membuat teori namanya Anonymous Christianity. Jadi menurut Karl Rahner begini, bahwa orang non-Kristen itu bisa selamat masuk surga gitu ya, asal syaratnya ada beberapa. Satu, agama misi Kristen belum sampai pada mereka. Yang kedua, Bible belum diterjemahkan dalam bahasa mereka. Jadi agama non-Kristen masih dianggap sah. Tapi begitu misi Kristen sudah sampai pada masyarakat itu, Bible sudah diterjemahkan, maka mereka harus percaya Yesus, ya. Kalau mereka nggak percaya Yesus, maka mereka akan masuk neraka. Mereka tidak akan selamat. Itu inklusivisme. Nah, pemikir-pemikir pluralis, teolog-teolog pluralis gitu ya, seperti John Hick ya dan sebagainya gitu ya, itu menyatakan bahwa eksklusivisme dan inklusivisme ini itu masih eksklusif sebetulnya. Itu masih menganggap agamanya yang paling benar, agamanya yang superior. Gitu lah. Nah, teologi seperti ini menurut mereka tidak kondusif untuk membangun kerukunan umat beragama atau untuk membangun perdamaian dunia. Maka mereka ajukanlah satu konsep teologi yang namanya teologi pluralis. Apa itu teologi pluralis? Teologi pluralis adalah teologi ya sekali lagi ini kita bicara dalam wacana teologi ini. Bahwa teologi pluralis adalah teologi yang menyatakan each and every religion is equally valid way to God. Setiap agama itu, semua agama itu masing-masingnya adalah jalan yang berbeda-beda menuju satu Tuhan yang sama. Ya, jadi each and every religion is equally valid way to God. Jadi jalan yang sama-sama sah, jalan yang setara untuk sampai pada Tuhan. Ya, makanya in pluralism kata mereka itu
uh, there was no no one religion superior to other. Ya, jadi tidak ada satu agama yang dianggap lebih superior daripada agama lain. Ya, terkenal gambarannya gitu ya, mereka suka menggambarkan seperti teori piramida. Jadi puncaknya itu Tuhan, sedangkan jalan-jalan menuju Tuhan itu ke bukit atau ke piramida itu adalah jalan dari berbagai agama. Ada juga yang buat perumpamaan seperti roda katanya. Pusat roda itu Tuhan, jari-jari roda itu adalah berbagai agama. Semua agama itu hanya beda cara menyembah Tuhan, ya, cara menyebut nama Tuhan, cara berdoa kepada Tuhannya, ya, itu saja katanya. Tapi intisarinya mereka menyembah Tuhan yang sama. Nah, itu pluralisme tuh di situ tuh. Jadi setiap agama hanyalah jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Tapi semuanya agama itu benar, semuanya sah menuju Tuhan. Jalan yang sah bukan hanya satu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya coba kita renungkan. Kalau seorang Muslim, ya, kita ini sudah bersyahadat, Pak. Ya, sudah bersyahadat, ya, bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kita sudah bersaksi loh. Maka satu-satunya jalan keselamatan bagi kita orang Muslim setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada lagi kecuali syariatnya Nabi Muhammad. Tidak ada cara menyembah Tuhan yang benar menurut kita sebagai orang Muslim, karena itu konsekuensi syahadat kita, kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka para ulama mengatakan syariat Nabi Muhammad itu sifatnya nasikhah, menghapus syariat Nabi sebelumnya. Ya, jadi sekarang ini menyembah Tuhan nggak bisa dengan cara yang lain selain syariat Muhammad. Artinya hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu. Dan cara menyebut nama Tuhan pun nggak bisa sembarangan. Jadi kalau orang pluralis mengatakan dia Tuhan itu Tuhan, terus namanya siapa terserah. Manggil Tuhannya gimana ya terserah. Nggak bisa begitu dong. Kita orang Islam. Allah, ya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu itu sudah mengenalkan dirinya melalui nabinya yang terakhir, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ini penting sekali karena cara berpikir kita dengan syahadat itu adalah setelah kita berikrar, maka kita tidak mengakui ada Tuhan selain Allah. Dan menyebut nama Allah tidak boleh sembarangan. Itu nama Tuhan, jangan sembarangan. Ya kan? Tuhan yang satu itu sudah mengenalkan namanya. Ya, dalam Asmaul Husna. Maka kita orang Muslim tidak etis kalau menyebut nama Tuhan bukan dengan nama-nama yang dikenalkan oleh Tuhan itu sendiri. Kita nggak boleh, kita orang Muslim, ya. Saya nggak bicara agama lain. Karena bicara Islam ini, ya kita orang Muslim, kita sudah bersyahadat. Ya, tidak sopan dong kita memanggil nama Tuhan kok ngarang, padahal Tuhan itu sudah mengenalkan namanya. Begitu juga Tuhan sudah mengajarkan bagaimana cara menyembahnya. Islam ini bukan sekedar wacana tentang ketuhanan, tapi Tuhan dalam Islam itu Tuhan yang hakiki. Allah Tuhan yang hakiki, bukan Tuhan dalam wacana, dalam perdebatan. Tuhan yang memang hakikatnya wujud, ya, wujudnya itu hakiki. Maka kita bukan hanya diskusi tentang Tuhan, yang lebih penting kita menyembah Tuhan kita itu, ya kan? Nah itulah, maka cara menyembahnya pun sudah ditentukan, nggak boleh sembarangan. Coba kita orang Islam, kita berwudu saja nggak berani kita menyalahi apa yang sudah ditentukan. Ya, nggak ada air tayamum, ada caranya. Sholat begini, rukuk begini, sujud begini, nggak bisa diubah itu. Ya, nah itulah contoh ya bagaimana orang yang bersyahadat sepatutnya tidak mungkin dia pluralis, gitu kan? Dia sudah mengakui Allah satu-satunya Tuhannya, nabinya adalah Muhammad SAW. Nggak boleh dia meletakkan ada uswah yang lain lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Tidak ada itu. Nah, jadi kenapa dibilang syirik modern? Harusnya cuma satu jalan. Kita ini mengakui jalan satu-satunya, ya, untuk selamat
hanyalah melalui jalan Nabi Muhammad. Itu keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Orang Kristen juga punya keyakinan begitu, ya kan? Lihat kalau orang Katolik, dia punya namanya syahadat Katolik, ya. Nah, orang Protestan mereka menyebut syahadat iman rasuli. Ada 12 poin di situ. Ya, mereka punya keyakinan sendiri, ya kan? Nah, kita hormati keyakinan mereka itu. Makanya orang Katolik juga nggak mau. Dulu ada profesor namanya Profesor Jacques Dubois, dipecat dari dosen di Vatikan karena dia menulis tentang pluralisme agama. Ya, jadi agama-agama yang ada ini masih mencari kebenaran yang final. Nah, itu nggak benar. Menurut Vatikan ya, akhirnya dipecat tuh Profesor Jacques Dubois itu. Nah, kita sekarang orang Islam gitu ya, MUI sudah memberikan panduan pluralisme agama ini kita tolak karena bukan saling menghormati. Kalau saling menghormati nggak ada masalah, dari dulu juga kita saling menghormati. Apalagi orang Islam kita ini sangat toleran. Ya, kita diajari toleran itu bukan hanya di masyarakat, di keluarga saja. Kalau ada orang tua yang bukan Muslim, Al-Quran mewajibkan anak untuk hormat, berbuat baik pada orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu menyuruh kamu musyrik kan itu, menyekutukan Allah, maka apa? Fala tuti'huma, jangan ikuti mereka. Ya, tapi ya kan, hormati mereka, bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu Islam itu di situ. Ya, jadi hati-hati pluralisme agama ini. Kenapa saya ingatkan? Karena sekarang ini orang banyak yang ngajarin gitu ya di berbagai tempat, apalagi orang-orang terkenal ngajari agama nggak penting. Kadang-kadang kan kita sedih, ya ya waktu ada seorang muslimah ya kan menikah dengan mantan pejabat yang bukan Muslim gitu ya. Saya waktu itu menghubungi beberapa pihak ya, termasuk orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi juga, sempat saya WA juga, mohon kan ini kan dia seorang muslimah ya kan, apakah patut ya kemudian para ulama itu mendiamkan? Harusnya kan dinasihati orang tuanya, dinasihati. Sebab ini masalah iman, masalah berat, masalah agama ini. Ya, jadi orang yang keluar dari Islam ya itu berat, itu masalah keimanan. Nah, pluralisme ini kalau orang mengatakan semuanya ya sama saja, ya agama apapun sama. Sedih Pak kalau sudah orang berpikir begitu. Kalau orang mengatakan semua agama sama, apa artinya? Berarti antara iman dan kufur kan sama. Berarti apa gunanya dia sholat? Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Ya, baru tadi malam saya baca lagi tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar tentang surat Al-Fatihah. Ya, dalam tafsir Al-Azhar itu ditegaskan Siratal Mustaqim itu ad-dinul Islam, itu pendapat banyak mufasir. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, itu maknanya tunjukkan aku ya Allah jalan Islam. Jalan yang kebenaran ini jalan Islam itu Siratal Mustaqim. Di luar Islam itu jalan yang tidak lurus. Ada jalan orang yang dimurkai Allah, ada jalan orang yang sesat. Gimana coba Ibu sekalian ya, orang bisa mengatakan semua agama benar, semuanya sama saja, sementara dia berdoa, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, bukan jalan orang yang kau murkai. Kan berarti ada jalan yang tidak lurus, kan itu aja doanya. Sama dengan kita mengatakan begini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Ya Allah tunjukkan aku jalan yang baik itu baik, kan gitu ya kan, yang hak itu hak, dan tunjukkan aku yang batil itu batil. Terus kita bertanya, lah kalau semuanya sama, mana hak mana batil? Nggak ada dong. Gitu kan, doa itu jadi tidak relevan kan. Pluralisme ini kan menghancurkan ya keyakinan kita yang paling dasar, ya keyakinan orang, bahkan bukan hanya orang Islam. Makanya di bukunya Dr. Stefri Lumintang judulnya kan itu ya, pluralisme, tantangan dan ancaman teologi abu-abu gitu ya, tantangan dan ancaman racun pluralisme. Dr. Stefri menyebut pluralisme itu sebagai racun bagi teologi Kristen. Karena bagi mereka orang Kristen juga meyakini agamanya yang benar. Dan kita tidak berkonflik karena perbedaan keyakinan itu. Justru itulah namanya toleransi. Ya kan? Saya yakin agama saya yang benar. Ya kan? Saya datang kepada Pak Fran Magnis Suseno waktu itu, dan silahkan ya, waktu seminar di Sides saya ingat, saya juga bilang kepada Romo Magnis yang juga pembicara waktu itu, ya Pak Magnis punya keyakinan. Nanti di akhirat kita akan lihat
siapa yang benar. Kita yakin kita yang benar. Ya, kami orang Islam, dan bukan kan perbedaan keyakinan terus kita berantem, nggak begitu. Ya, jadi kalau pluralisme ini dikatakan akan menyelesaikan problem kerukunan beragama, itu tidak betul. Ya, saya pernah diundang oleh One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, waktu itu dengan dua lembaga, satu lembaga liberal, satu lembaga lain di Jogja yang dianggap ya tidak terlalu liberal, tidak terlalu Islam lah, di tengah lembaga ini. 3 lembaga diundang, satu INSIS, saya mewakili INSIS. Ya, waktu itu anggota Dewan Pertimbangan Presidennya Pak Ma'ruf Amin, ya, presidennya Pak SBY, gitu. Nah, jadi ketika itu membahas tentang konsep kerukunan umat beragama, saya juga sampaikan kerukunan umat beragama di negeri kita ini nggak bisa dilakukan dengan menghancurkan keyakinan agama masing-masing dengan pluralisme. Jadi pluralisme ini ya menyelesaikan masalah, nambah masalah. Ya, jadi kalau kita mau menyelesaikan kerukunan umat beragama problemnya di Indonesia bukan dengan pluralisme. Saya sampaikan waktu itu bukan dengan pluralisme. Tetap kita dengan mengedepankan ya dialog, ya saling pengertian dan saling menjaga supaya tidak ada ekstremisme ya dalam masing-masing agama kita ini, gitu lah. Di Islam jangan juga ada ekstremisme. Ya kan, ekstremisme yang mengatakan semuanya benar gitu ya. Ya juga jangan ada ekstremisme yang mengkafirkan sesama muslim, itu juga nggak benar. Ya, ada juga yang ekstrem begitu, ada anak muda datang ke saya bawa buku, saya beli bukunya, judulnya kalau bukan tauhid apalagi. Wah, itu dikafirkan semua itu. Anggota DPR kafir, polisi kafir gitu. Wah, itu saya bilang ini berlebihan. Ya, itu juga kutub ekstrem yang lain. Ya, mengkafirkan sesama muslim. Tapi yang memang kafir, ya kan, ya jangan dikatakan mukmin, gitu loh, ya kan. Kita ini kan mukmin, kita hormati saudara-saudara kita sebangsa setanah air, gitu kan, yang berbeda dengan kita dialog. Ya, saya 10 tahun menjadi pengurus Komisi Kerukunan Beragama di MUI Pusat. Ya kami datang ke ketemu dengan banyak tokoh agama lain. Kami pernah jalan-jalan ke Ambon, ya, selama beberapa hari tokoh-tokoh agama itu, ya, kami datang ke beberapa tempat ibadah berbagai agama, gitu ya. Dan di jalan itu kita dialog, saya dialog dengan teman pastor, dialog dengan biku Buddha, dialog dengan tokoh Konghucu, ya kan, dan kita sepakat, ya, pokoknya kita jaga keyakinan kita. Ya, tapi ya saya sebagai muslim ngajak juga mereka untuk kadang-kadang ada kenalan saya gitu ya yang bilang, saya sudah ajak loh ya Anda masuk Islam loh, pokoknya nanti di akhirat tanggung jawab saya tanggung jawab saya sudah hilang gitu loh. Kan tugas kita orang muslim itu juga mendakwai kan semua umat manusia untuk mengimani ya Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Rasulullah diperintahkan itu, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Katakan Muhammad, wahai ahlul kitab, wahai kaum Yahudi Nasrani, ta'alau ya, marilah kita bersepakat untuk satu kalimat yang sama, kalimatin sawa. Apa itu? Allah na'budu illallah. Bahwa kita tidak menyembah kecuali menyembah Allah saja. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, berdasarkan pengalaman saya di lapangan, ya, penting sekali orang tua untuk memahami masalah pluralisme ini, ya, karena kemarin sudah saya sampaikan juga ada beberapa kasus, ya, orang tuanya aktivis majelis taklim, anaknya kawin dengan agama lain. Bahkan saya punya teman wartawan, ya, anaknya itu SMA, ya, tiba-tiba datang ke rumah, padahal teman saya ini taat sekali agamanya gitu, ya, wartawan senior juga, ya, dia taat, tiba-tiba anaknya ke rumah masih SMA bawa calon suaminya orang non muslim, ya, alasannya apa? Kan ada cendekiawan yang membolehkan itu kawin lintas agama itu, ya. Teman saya cerita sedih sekali, dia akhirnya diusir itu, anaknya itu diusir dari rumah, ya. Ada juga yang begitu, saya ketemu anak yang pacarnya itu bukan agama lain gitu ya, saya ajak dialog, susah berat, dia juga sudah kena nih paham pluralisme ini, bahwa semua agama itu sama, semuanya benar gitu ya. Nah, jadi sekarang ini Bapak sekalian ya, hati-hati karena survei-survei internasional menunjukkan tren ateisme itu meningkat. Rata-rata masyarakat dunia ya
Di Eropa saja itu sudah 23% rata-rata di sana masyarakatnya yang masih mengatakan agama itu penting. Itu tinggal 23%. Di Jepang tinggal 10%. Di Australia tinggal 18% orang yang mengatakan agama itu penting. Di Cina hanya 3%. Di Inggris, Perancis, Jerman itu rata-rata 10-11%. Nah, Indonesia alhamdulillah masih 93%. Ya, orang Indonesia yang mengatakan agama sangat penting. Ini survei dari Pew Research Center tahun 2017. Ya, itu alhamdulillah di Indonesia masih begitu. Makanya kan faktor agama itu dalam pilkada, dalam pilpres masih penting di kita. Kan ditanya itu, ini presiden Jumatannya di mana, gitu kan? Ya, masyarakat masih peduli karena faktor agama masih kita anggap penting. Nah, kita bersyukur nih. Ya, tapi juga jangan kemudian mengatakan semuanya sama saja, itu nggak benar. Ya, kasihan Pak ini, karena kalau orang mengatakan semuanya sama, berarti dia mengatakan antara tauhid dan syirik itu sama dong. Kalau dia mengatakan semuanya sama, berarti antara iman dan kufur sama dong. Bagaimana kalau orang mengatakan gitu ya, antara yang korupsi dengan yang nggak korupsi itu sama? Kita bilang apa dia? Dia kan pendukung koruptor kalau begitu. Nah, kalau orang mengatakan antara tauhid dan syirik sama, artinya apa dia? Artinya dia mendukung kemusyrikan. Itu kenapa saya bilang faham ini faham syirik modern itu. Jadi tolong dicermati betul, karena sekarang virus-virus pemikiran ini itu sudah nggak mungkin kita bendung, Pak. Sudah nggak mungkin. Kalau saya bilang nggak mungkin karena berat sudah. Itu sudah bebas sekarang akses informasi. Apalagi ada beberapa disertasi doktor yang diterbitkan. Ya, ada di UIN Jakarta disertasi doktor ilmu tafsir. Judulnya Argumen Pluralisme Agama. Itu sedih sampai saya tulis artikel waktu disertasi ini diluluskan, karena disertasi ini diluluskan, dibahas di satu TV swasta, dan kemudian juga ditulis di satu majalah nasional. Disertasi ini dibilang hebat dan seterusnya. Judulnya Argumen Pluralisme Agama. Saya ketemu penulisnya, dan sebelum itu sudah saya kritik. Saya bilang tragedi keilmuan ini, karena disertasi ini menyimpulkan bahwa orang Yahudi, Nasrani, dan pemeluk agama lain itu untuk mendapatkan pahala dari Allah tidak perlu masuk Islam, tidak perlu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu kesimpulan disertasi ini. Dasarnya surat Al-Maidah, Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, ada lagi satu disertasi yang juga sudah saya kritik. Ya, judulnya Satu Tuhan Banyak Agama. Ini juga tidak betul. Disertasi ini saya kritik keras. Karena penulisnya juga dosen usuluddin. Ya. Jadi padahal yang betul Tuhan kita ini satu, Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan yang satu itu hanya menurunkan satu agama kepada para nabinya, yaitu ad-dinut tauhid. Ad-dinul Islam dalam makna umum adalah ad-dinut tauhid. Jadi kalau kita orang muslim, ya kita memahami Al-Qur'anul Karim, maka Allah tidak pernah menurunkan agama yang lain. Ya, maka tolong coba lihat di buku-buku pelajaran anak kita, itu kadang-kadang masih ada, mungkin masih diajarkan ya, bahwa misalnya begini, agama Islam pembawanya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Qur'an. Agama Kristen pembawanya Nabi Isa, ya, kitabnya Injil. Agama Yahudi pembawanya Nabi Musa, kitabnya Taurat. Agama Buddha pembawanya Siddhartha, kitabnya ini gitu. Nah, itu saya punya kawan seorang profesor aja pernah saya suratin karena beliau nulis buku yang juga membuat tabel seperti itu. Dan kita harus ingat, tidak betul Nabi Isa alaihissalam itu membawa agama Kristen, karena agama Kristen ini ada setelah Nabi Isa tidak ada. Maka kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah judulnya Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal masih, jawaban yang benar terhadap orang yang mengubah agama Al-Masih. Ya, begitu juga tulisan-tulisan lain. Dan kemudian saya survei di berbagai mahasiswa santri yang mau lulus dari pesantren, ternyata sangat banyak, saya bahkan mengatakan tidak sedikit, itu sangat banyak yang sudah terpapar ya paham pluralisme. Akhirnya bersikap permisif, ya mau Islam nggak Islam terserah, sama saja gitu. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mohon betul-betul ya sebagai orang tua ya, ini salah satu materi yang sangat penting, masalah pluralisme agama ini. Menurut saya sudah wajib orang tua menguasai masalah ini.
dan tahu cara bagaimana mengkritik paham pluralisme agama ini. Ya, saran saya baca secara umum cara dialog dan baca novel saya Kemi. Ya, terutama Kemi 1, Kemi 1, 2, 3 itu banyak dialog tentang pluralisme. Bagaimana mementahkan ya, menawarkan, menangkal paham pluralisme agama melalui dialog-dialog yang cerdas. Ya, yang kedua setelah itu baca buku saya 10 Kuliah Agama Islam. Itu insya Allah paham pluralisme agama satu bab khusus saya bahas. Ya, bagaimana bahayanya paham ini dalam merusak iman dan bagaimana cara untuk menanggulangi, menangkalnya. Dan tadi karena kasus-kasus di lapangan banyak anak yang tiba-tiba jadi pluralis, orang tuanya aktivis Islam. Nah, ini perlu orang tuanya juga perlu mengontrol ya tulisan-tulisan anaknya, ya medsosnya, buku-buku yang dibaca, kurikulum yang dipelajari di sekolah. Ya, itu perlu difahami oleh para orang tua, ya para kita semua ini. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, para santri, ya mahasiswa dan para pemirsa dimanapun berada. Sekali lagi saya simpulkan, di era modern ini kita ingin melahirkan generasi gemilang, generasi 2045. Maka generasi gemilang ini harus punya akidah yang kuat, punya iman yang kuat, ya. Dan salah satu tantangan terberat dalam akidah Islam di era sekarang adalah faham materialisme, faham sekularisme, relativisme, liberalisme, dan terutama juga faham pluralisme agama. Karena pluralisme agama ini langsung menusuk ke jantung ya keimanan yang paling dalam, ya, yaitu syahadat kita itu. Prinsipnya adalah saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya, kalau ini sudah hancur ya, sampai akhirnya dia punya keyakinan yang lain bahwa orang beragama apapun ya itu bisa masuk surga ya tanpa harus beriman kepada Nabi Muhammad, padahal dia umatnya Nabi Muhammad, seharusnya dia lahir setelah era Rasulullah, dia sudah mengenal ajaran Islam, dia sudah pernah mendengar dakwah Islam, apalagi punya saudara yang muslim juga, punya orang tua angkat muslim. Aneh kalau kemudian tidak mau ya untuk meyakini kebenaran Islam itu. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan ini salah satu materi yang menurut saya ya perlu kita kuasai untuk menjaga keimanan kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.